Kenapa dinosaurus tidak diceritakan dalam Al-Quran? Sebuah pendekatan stoik Islami berbasis Al-Quran dan hadis. Pertanyaan tentang dinosaurus seringkali terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan kegelisahan yang lebih dalam. Jika dinosaurus benar-benar pernah hidup, mengapa tidak pernah disebut dalam Al-Quran? Sebagian orang menanyakannya dengan rasa ingin tahu, sebagian lain dengan nada curiga. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya alat untuk meragukan iman. Namun Islam tidak mengajarkan kita untuk reaktif terhadap setiap pertanyaan. Disinilah pendekatan yang sering disebut sebagai stoik Islami menjadi relevan. Tenang, proporsional, dan fokus pada hal yang benar-benar Allah bebankan kepada kita. Al-Quran dan prinsip fokus. Al-Quran sejak awal menegaskan posisinya. Ia bukan buku sejarah alam, bukan ensiklopedia biologi, dan bukan catatan lengkap seluruh makhluk yang pernah hidup. Ia adalah petunjuk hidup. Petunjuk untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, memperbaiki akhlak, menata kehidupan, dan mempersiapkan akhirat. Karena itu, Al-Quran hanya menyebut kisah dan fenomena yang berkaitan langsung dengan ujian iman dan tanggung jawab manusia. Ia menceritakan kaum Ad, Tsamud, Fir'aun, dan Bani Israel, bukan karena mereka paling hebat secara arkeologis, tetapi karena pola kesalahan mereka berulang dalam kehidupan manusia. Dinosaurus sebaliknya, hidup jauh sebelum manusia ada. Tidak ada tanggung jawab moral antara manusia dan dinosaurus. Tidak ada hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Maka dari sudut pandang wahyu, tidak ada urgensi untuk menyebutkannya secara eksplisit. Stoik Islami mengelola rasa ingin tahu. Dalam filsafat stoik klasik, salah satu prinsip utamanya adalah membedakan antara 1. Hal yang berada dalam kendali kita, 2. Hal yang berada di luar kendali kita. Islam memiliki prinsip yang jauh lebih dalam dari itu. Islam mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang Allah hisab dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang Allah tidak jadikan beban iman dan amal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Nabi, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini bukan larangan berpikir atau belajar sains, ini adalah panduan prioritas. Tidak semua yang bisa diketahui perlu menjadi pusat perhatian iman. Studi kasus 1. Debat di media sosial. Mari kita lihat kasus yang sering terjadi. Seorang muslim muda membaca komentar di media sosial. Kalau Islam benar, kenapa dinosaurus tidak ada dalam Al-Quran? Alih-alih tenang, ia merasa terancam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari ayat dinosaurus, membaca teori ekstrim, bahkan mulai meragukan pemahamannya sendiri tentang Islam. Dari sudut pandang stoik Islami, ini adalah kesalahan fokus. Pertanyaannya bukan apakah dinosaurus disebut atau tidak, tetapi apakah Allah menjadikan pengetahuan tentang dinosaurus sebagai syarat keselamatan iman? Jawabannya jelas, tidak. Ketenangan datang bukan dari menjawab semua pertanyaan, tetapi dari menempatkan pertanyaan pada porsi yang tepat. Al-Quran dan makhluk yang tidak kita ketahui. Al-Quran sendiri membuka ruang ketidaktahuan manusia. Ia menyatakan bahwa Allah menciptakan banyak hal yang manusia tidak ketahui. Ini adalah pengakuan eksplisit bahwa pengetahuan manusia selalu parsial. Stoik Islami menerima keterbatasan ini dengan lapang dada. Tidak semua yang tidak disebut berarti ditolak, dan tidak semua yang tidak kita pahami berarti bertentangan. Justru kegelisahan sering muncul ketika manusia ingin kepastian absolut di wilayah yang Allah biarkan terbuka. Studi kasus 2. Orang tua dan anak. Seorang ayah mendapati anaknya pulang sekolah dan bertanya, "Ayah, guru bilang dinosaurus hidup jutaan tahun lalu. Itu gimana dengan agama?" Ayah yang panik mungkin akan menolak sains mentah-mentah. Ayah yang reaktif mungkin akan menyalahkan sekolah. Namun ayah yang berpikir stoik Islami akan berkata dengan tenang, "Ilmu menjelaskan bagaimana makhluk hidup ada. Agama mengajarkan siapa yang menciptakan
dan bagaimana kita hidup setelah ini. Anak tidak membutuhkan jawaban teknis rumit hitung. Ia membutuhkan ketenangan iman yang rasional. Sains dan wahyu, dua ranah, satu kebenaran. Masalah muncul ketika manusia memaksa wahyu untuk menjawab semua pertanyaan teknis, atau memaksa sains untuk memberi makna hidup. Keduanya akan gagal jika diposisikan di luar ranahnya. Stoik Islami tidak defensif terhadap sains. Ia juga tidak menggantungkan iman pada penemuan ilmiah. Ia berdiri di tengah, tenang, proporsional, dan fokus pada tujuan hidup. Studi kasus 3. Obsesi tanpa amal. Ada orang yang sangat fasih berdebat tentang dinosaurus, teori evolusi, dan kosmologi, tetapi lalai sholat, kasar pada keluarga, dan tidak jujur dalam muamalah. Stoik Islami akan bertanya dengan jujur, apakah pengetahuan itu mendekatkanku kepada Allah, atau hanya memuaskan ego intelektual? Al-Quran berulang kali menegur manusia yang sibuk dengan perdebatan, tetapi lalai dari perbaikan diri. Dinosaurus sebagai tanda, bukan ancaman. Jika ditempatkan dengan benar, dinosaurus justru bisa menjadi tanda kebesaran Allah, tentang kekuasaannya menciptakan dan memusnahkan, tentang betapa kecilnya manusia dalam rentang waktu, dan betapa singkatnya kesempatan hidup yang kita miliki. Stoik Islami tidak merasa terancam oleh fakta ini. Ia justru semakin rendah hati. Penutup, ketenangan sebagai buah iman. Tidak semua harus kita ketahui, tidak semua harus kita debatkan, dan tidak semua yang diam dalam wahyu adalah penolakan. Al-Quran mengajarkan iman yang tenang, bukan iman yang panik. Hadis mengajarkan fokus pada amal, bukan obsesi pada hal yang tidak mengubah nasib akhirat. Maka dinosaurus bukan ujian iman. Ujian iman adalah apakah kita tetap jujur saat bisa curang, tetap sabar saat diuji, dan tetap rendah hati saat merasa tahu. Dan disitulah letak stoik Islami yang sejati. Tenang, tunduk, dan fokus pada apa yang Allah minta dari kita. Wallahu a'lam bishawab.